Sobahul khair. Masya Allah. Bertemu lagi dengan Bunda Nurul di pelajaran, tentunya masih di pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, kita kembali belajar dan bermain bersama di pelajaran bahasa Arab ya. Semoga teman-teman tidak bosan dengan Bunda Nurul. Nah, teman-teman, Bunda akan di video ini akan menjelaskan sedikit tentang Ad-Darsul Al-Awwal, yaitu pelajaran pertama di kelas 3 SDIT Ar-Rahmah tentunya. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pada bab pertama di kelas 3 adalah kata tanya. Nah, teman-teman, kita akan belajar ada dua kata tanya. Yang pertama yaitu kata tanya diawali dengan ma. Coba sama-sama kita ulang bersama. Ma. Oke, hebat. Apa ya kira-kira artinya ma? Betul, ma kalau misalnya di bahasa yang biasa umum, dia berarti apa. Selanjutnya, kata tanya kedua yaitu man. Coba sama-sama kita ulangi, man. Betul, ketika kita mengartikan yaitu siapa. Jadi ingat-ingat ya, ada dua kata tanya ini nih, ma dan man. Ma dan man. Kapan kita menggunakan ma dan kapan kita menggunakan man? Nah, kita akan pelajari bersama setelah ini. Nah, halo. Nah, kira-kira teman-teman tahu siapa dia? Nah, kita akan belajar tentang dia laki-laki dan dia perempuan. Bagaimana kalau misalnya kita mau tanya seseorang namanya dia laki-laki dan siapa namanya dia perempuan, atau dia seorang apa sih? Dianya itu laki-laki dan seorangnya dia itu perempuan. Nah, ini adalah kata tanya yang dimulai dari ma. Ketika kita mau tanya nama seseorang yang kita belum tahu, misalnya Bunda mau tanya kepada teman Bunda, dia namanya siapa? Nah, dia namanya siapa? Kita lagi ngomongin orangnya, tapi orangnya nggak ada di situ. Kita bisa menanyakannya dengan kata tanya masmuhu. Kenapa pakai masmuhu, Bunda? Karena dia yang lagi ditanyakan namanya adalah laki-laki. Betul. Nanti kalau teman-teman menanyakan perempuan, tentunya yang ini yang Bunda lingkari akan berbeda. Bukan masmuhu lagi, tapi nanti ya. Yuk kita sama-sama ucapkan masmuhu. Oke, masmuhu, kira-kira ada yang tahu? Nah, siapa namanya? Di awal, Bunda mengartikan ma adalah apa. Tetapi, jika digabung dengan kata ismuhu, itu langsung menjadi artinya siapa namanya. Bukan apa namanya ya, tetapi siapa namanya. Karena sudah masuk ke dalam konteks kalimat. Masmuhu seperti what's your name? Nah, menggunakan what bukan who. Masmuhu. Coba sekali lagi. Masmuhu. Oke, siapa namanya? Ma kita artikan siapa. Ismuhu kita artikan namanya. Oke, hebat teman-teman. Selanjutnya bagaimana menjawabnya? Misalnya yang Bunda tanya tahu namanya siapa? Oh, namanya Nusa dia. Nah, dia namanya Nusa, bagaimana kita menyebutkannya? Oke, namanya Nusa. Kita artikan dalam bahasa Arab, ismuhu Nusa. Namanya tadi kita sudah di awal sudah tahu namanya itu namanya laki-laki ismuhu.
Karena dia namanya Nusa, kita bilang ismuhu Nusa. Sampai sini teman-teman paham untuk menanyakan nama untuk dia laki-laki? Oke, hebat semuanya. Sekarang nah teman-teman juga tahu nih, ini adiknya Nusa. Gimana kalau misalnya ada yang belum tahu dia namanya siapa ya, tapi dianya itu untuk perempuan. Bagaimana kita menanyakan namanya dia siapa? Siapa namanya? Tapi yang kita tanyakan adalah perempuan. Siapa nama dia? Yuk kita tanyakan dengan Mas Muha. Sama-sama Mas Muha. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bukan Mas Muhu, tetapi Mas Muha yang berubah hanya yang belakangnya aja. Kalau laki-laki menggunakan hu, jika yang kita tanyakan dianya itu perempuan, menggunakan ha. Yuk sama-sama lagi, Mas Muha. Oke, gimana kita bilang Mas Muha? Nah, siapa itu? Namanya perempuan, ismuha. Kalau kita tanya langsung, Mas Muha, bagaimana jawabannya? Namanya Rara. Namanya perempuan, bukan ismuhu ya, tetapi apa ya? Kita jawab dengan ismuha Rara. Namanya kenapa pakai H? Karena dia perempuan. Ismuha Rara. Oke teman-teman, sekali lagi Bunda tanya, Mas Muha. Mengapa menggunakan H bukan Mas Muhu? Karena yang kita tanyakan adalah perempuan. Kalau perempuan kita gunakan ismuha, Mas Muha. Lalu dijawab juga karena udah ditanyakan Mas Muha, tentunya jawabannya tetap ismuha Rara. Oke, hebat semuanya, alhamdulillah. Selanjutnya, nah, kita akan melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau kita sebut laki-laki dengan muzakkar, jika perempuan kita sebut dengan muannas. Ya, teman-teman, jika laki-laki kita sebut muzakkar, perempuan kita sebut muannas. Nah, gimana caranya kita tahu dia muzakkar dan muannas? Jika kita tahu dia muzakkar, tentunya tidak ada tanda-tanda dia perempuan. Tandanya perempuan tuh apa sih? Tandanya perempuan adalah ada ta yang bulat seperti ini nih. Nah, tilmizun, tilmizatun. Berbeda. Tilmizun untuk laki-laki dan tilmizatun untuk perempuan. Kok tahu itu perempuan dari mana? Kita lihat di belakangnya ada tak yang bulat tuh. Jadi setiap salah satu tanda-tanda dia perempuan adalah dia itu di belakang katanya ada tak bulat atau tak marbuto. Kenapa yang ini sebut laki-laki? Karena di belakangnya tidak ada tak marbuto. Jadi biasa aja tuh dia tilmizun. Oke teman-teman, tahu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan ya? Oke, selanjutnya. Jika kita mau bilang dia, memang dia itu kalau bahasa Indonesia dia, mau cewek, mau cowok kita sebutnya dia. Tetapi dalam bahasa Arab, kita nggak bisa menyebut dia, itu cuma huwa aja. Tetapi kalau perempuan akan berbeda. Kita mau bilang dia, tapi perempuan, kita gunakan hiya. Sama-sama hiya. Oke, hebat. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau menyebutkan dia, tapi dia laki-laki, yang kita tunjuk adalah huwa. Sama-sama huwa. Oke, good teman-teman, hebat.
Gimana kalau misalnya kita mau tanya, siapa dia? Dia seorang apa sih? Nah, kita menggunakan kata tanya man. Kita menggunakan kata tanya man. Jodohnya man itu dengan hiya dan huwa. Man huwa itu kalau kita tanya dia seorang apa? Dia siapa? Dia itu murid. Nah, dia siapa? Atau dia siapa buat perempuan? Man hiya. Nah, dari man bisa ke hiya atau juga man bisa ke huwa. Man hiya untuk perempuan, man huwa untuk laki-laki. Siapa dia? Kita tunjuknya ke perempuan, kita menggunakan man hiya. Jika kita mau tanyanya siapa dia untuk laki-laki, siapa dia yang kita tunjuk itu laki-laki, maka kita tanyanya man huwa. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Selanjutnya, jika kata tanyanya diawali dengan kata tanya ma yang tadi sudah kita lihat bersama-sama ma. Jadi jodohnya ma adalah masmuha. Boleh ke masmuha untuk perempuan dan masmuhu untuk laki-laki. Teman-teman punya kedatangan teman baru nih, tapi teman-teman belum tahu nama teman barunya siapa. Nah, teman-teman boleh tanya sama teman yang sudah tahu. Mas Muhu, siapa? Mas Muhu. Nah, siapa namanya? Karena temannya yang baru itu laki-laki, kita tanyanya Mas Muhu. Tetapi jika teman yang barunya itu perempuan, kita tanyanya bukan Mas Muhu, tetapi Mas Muha. Karena yang kita mau tanyakan itu adalah perempuan. Oke, sampai sini insya Allah paham ya teman-teman. Oke, baik. Hebat semuanya. Selanjutnya. Nah, ada Nusa lagi nih. Kita mulai yang ke kata tanya kedua, dimulai dari kata man. Nah, man. Man huwa. Baru man jodohnya dengan huwa atau hiya. Man huwa. Sekali lagi yuk sama-sama. Man huwa. Jika kita artikan adalah siapa dia? Siapanya ini maksudnya adalah dia seorang apa? Siapa dia? Dia murid. Atau siapa dia? Dia guru. Atau siapa dia? Dia dokter. Nah, kalau kita lihat Nusa. Nusa itu seorang apa sih? Betul, seorang murid. Kita jawabnya dengan apa ya? Nah, kita bilang jangan langsung tilmizun atau murid gitu. Tetapi kita tunjuk dulu kata gantinya dia. Dia murid dari dia. Jangan langsung tilmizun ya. Huwa tilmizun. Coba sama-sama. Huwa tilmizun. Oke, hebat. Jika kita artikan, itu adalah dia murid. Jadi jangan bingung teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya, man huwa? Dijawab dari huwa ya. Huwa tilmizun. Jadi menggunakan tilmizun. Bukan tilmizatun. Kenapa? Karena nusanya laki-laki. Nanti kalau misalnya nanyanya buat perempuan akan berbeda lagi. Nah, ini dia perempuannya atau adiknya Nusa. Kalau misalnya kita mau tanya dia siapa untuk adiknya Nusa. Dia siapa atau siapa dia? Siapa tadi apa ya? Siapa dia? Bukan siapa namanya, tapi siapa dia? Betul. Man hiya. Sekali lagi sama-sama. Man hiya. Ya, siapa dia? Man itu siapa? Hiya, dia perempuan. Teman-teman sudah tahu Rara itu seorang apa?
Betul, dia juga seorang murid. Nah, murid itu karena dia muridnya perempuan, kita jangan seperti Nusa yang tilmizun. Berbeda, karena Rara perempuan, kita ganti tilmizun dengan tilmizatun. Yuk, sama-sama kita ucapkan hiya tilmizatun. Alhamdulillah. Hiya kita artikan dia, perempuan. Tilmizatun, murid perempuan. Jadi kalau ada kita mau tanya siapa dia, dengan kata tanya man hiya untuk perempuan. Dan dijawab dengan hiya tilmizatun. Jangan lupa tilmizatun. Jangan tilmizun. Boleh nggak tilmizun? Tidak, karena Raranya perempuan. Jadi muridnya tentu murid perempuan, yaitu tilmizatun. Selanjutnya, nah ini tadi 4 kosakata yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, teman-teman sudah tahu cara bertanya siapa namanya untuk dia laki-laki. Betul. Yaitu masmuhu. Yuk sama-sama masmuhu. Jadi kalau mau bertanya siapa namanya, dimulai dengan kata tanya ma. Oke teman-teman, masmuhu. Sekali lagi, masmuhu. Oke, hebat. Nah, kita bandingkan dengan kalau misalnya kita mau bertanya siapa namanya tapi yang kita tanya perempuan. Yang kita tanya namanya itu yang kita nggak tahu adalah perempuan. Nah, karena itu perempuan yang kita nggak tahu, kita ubah. Jangan masmuhu, tetapi masmuha. Sama-sama masmuha. Oke, masmuha siapa namanya untuk perempuan. Ma siapa ismuha namanya perempuan. Selanjutnya kalimat ketiga yaitu siapa dia. Siapa dia. Boleh kita bilang siapa tadi, kata tanyanya adalah man. Yuk sama-sama man. Nah, man huwa. Oke, man huwa. Jodohnya man yaitu huwa. Jika jodohnya ma yaitu ismuhu atau ismuha. Man huwa. Yang keempat, jika kita tanya siapa dia perempuan, man hiya. Oke, jadi tidak ada yang bingung ya kalau bertanya perempuan dan laki-laki. Yang nomor 1 dan nomor 3 untuk bertanya laki-laki. Yang nomor 2 dan nomor 4 jika kita mau bertanya perempuan. Jika mau bertanya siapa namanya, dimulai dengan mas muhu atau mas muha. Jika kita mau tanya siapa dia seorang apa, murid atau guru atau yang lainnya, kita mulai dengan kata tanya man hiya atau man huwa. Kita tanyanya siapa dia laki-laki atau dia perempuan. Selanjutnya, setelah ini apa ya? Kita akan coba berlatih. Nah, bagaimana jika kita mau tanya siapa dia? Tadi teman-teman sudah belajar bagaimana bertanya siapa dia. Ini ada siapa di sini? Ada Rara. Rara seorang apa ya tadi? Bukan siapa namanya ya yang ditanya, tapi siapa dia. Bagaimana bertanya siapa dia untuk Rara? Ya, betul. Kita bertanya dengan man hiya. Kenapa pakai hiya? Karena ini perempuan. Dia menggunakan man hiya. Oke, hebat. Kalau kita jawab, apa jawabannya? Hiya tilmizatun. Hiya tilmizatun. Hiya tilmizatun.
Ya, kalau kita tanya siapa dia? Siapa dia tapi untuk Nusa nih. Apakah sama dengan yang tadi? Berbeda. Bagaimana kita bertanya siapa dia untuk Nusa? Bukan siapa namanya. Ingat-ingat ya. Siapa dia? Dengan kata tanya apa? Man huwa. Oke, betul. Man huwa. Kita jawab kalau misalnya ada pertanyaan man huwa, kita jawab dari apa ya? Langsung ke murid atau diawali dengan huwa? Ya, diawali dengan huwa dulu. Huwa tilmizun. Sekali lagi, huwa tilmizun. Boleh nggak Bunda pakai huwa tilmizatun? Tidak, karena tilmizun untuk murid laki-laki. Nusa laki-laki atau perempuan, teman-teman? Ya, betul. Nusa laki-laki, makanya menggunakan huwa tilmizun. Selanjutnya, kalau misalnya baru ditanya siapa namanya, ada yang belum tahu siapa namanya ke ini nih, siapa namanya? Bagaimana cara kita bertanya siapa namanya? Nah, kita tanyakan dengan diawali dengan kata ma. Ma apa ya? Mas Muha. Karena kita bertanya haknya itu untuk perempuan. Kita jawab ismuha Rara. Selanjutnya, siapa namanya? Nah, namanya dia yang belum tahu namanya. Bagaimana kita bertanya nama kepada ini nih? Diawali dengan apa ya? Kata tanyanya? Iya, diawali dengan ma karena kita nanya nama. Nama diawali dengan ma. Nama diawali ma. Masmuhu. Kita awali dengan masmuhu. Ingat-ingat kenapa hu? Karena dia laki-laki. Bagaimana menjawabnya? Ismuhu Nusa. Ya, ismuhu Nusa. Sekali lagi, kita jawab ismuhu Nusa. Oke, namanya Nusa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan tiba-tiba man huwa. Teman-teman diminta untuk menjawab man huwa. Ustadun itu guru ya. Kalau ustadzatun atau tilmizatun, nah ingat-ingat ada tun nih di sini, berarti dia apa? Nah, dia perempuan. Kira-kira apa man huwa? Kalau di sini sudah huwa, tentunya ini untuk laki-laki. Coba kita cari untuk laki-laki yang mana? Nah, pasti antara dimulai dengan huwa dan huwa. Yang mana ya? Antara alif dan jim. Huwa ustazun atau huwa tilmizatun. Yang benar yang mana? Huwa ustazun untuk laki-laki, untuk perempuan laki-laki. Yang jim huwa tilmizatun. Huwa untuk laki-laki, tapi tilmizatun perempuan. Berarti bukan yang jim, tetapi yang alif karena untuk laki-laki semuanya. Huwa ini laki-laki, ustazun juga laki-laki. Kenapa bukan yang hiya, Bunda? Dari awal dia sudah salah. Kan yang ditanyakan adalah huwa. Oke, teman-teman ya. Sampai sini semoga penjelasan Bunda dapat diterima dan dipahami dengan baik. Jika nanti masih ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan ketika telekonferensi berlangsung. Untuk itu, jangan mematikan kamera ketika telekonferensi
agar Bunda bisa melihat semuanya sedang fokus dalam penjelasan Bunda. Oke, teman-teman. Bunda akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa, bertemu kembali. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.